Jadi ada seorang wanita yang kepalanya itu pecah, tapi penyebabnya itu bakalan membuat lo merinding sekaligus juga bingung. Gua mau lo tonton video ini sampai habis karena menurut gua ini adalah salah satu kasus misterius, tapi juga aneh banget, tapi juga menarik banget. Begini ceritanya. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2015, ada pasangan suami istri bernama Lee Anthony dan Amanda Anthony tinggal bersama dengan anjingnya bernama Ruby di kota Calgary, negara Kanada. Pada pagi hari itu, Lee sedang bersiap-siap karena ingin berkunjung dan nginep beberapa hari di rumah ibunya yang ada di kota Saskatchewan yang jaraknya sekitaran 640 km. Pada saat udah siap, Lee menghampiri Amanda dan bertanya, "Sayang, kamu jadi ikut nggak? Atau mau di rumah aja?" Amanda yang kebangun karena dipanggil Lee ini duduk di kasurnya sambil megang kepalanya, mukanya cemberut dan juga kayak kesakitan. Amanda lalu menjawab, "Kayaknya aku nggak ikut deh, soalnya dari beberapa hari kemarin kepala aku migrain, sakit banget, dan ini yang paling parah nih." Sekedar info aja, buat yang belum tahu, migrain adalah jenis dari sakit kepala yang rasanya itu berdenyut intens dan seringkali terjadi di satu sisi kepala aja, entah itu di kanan atau di kiri. Tingkat rasa sakitnya itu berbeda tiap orang, ada yang cuman sekedar nyeri nyut-nyutan, ada yang sakit banget rasanya kayak diketok, bahkan juga ada yang beneran sakit-sakit sejadi-jadinya sampai-sampai dia tuh muntah, nangis, mual-mual, bahkan lumpuh tiduran, gak bisa ngapa-ngapain. Penyebab dari migrain itu juga banyak nih, entah karena stres, salah makan, salah tidur, kurang tidur, alkohol, kafein, nikotin, bahkan juga bisa terjadi secara random tanpa ada sebab yang detail. Pokoknya penyebab dari migrain itu banyak deh. Tapi obat migrain itu juga ikutan banyak nih. Ada yang cuman butuh istirahat tidur doang, ada yang minum obat sakit kepala yang dijual di minimarket, bahkan juga ada yang perlu sampai dirawat di rumah sakit. Nah, migrain yang dialami Amanda pada hari itu cukup lumayan parah nih. Dia udah beristirahat tidur, bahkan juga minum obat sakit kepala, tapi migrainnya itu masih belum juga mereda. Lee pun bilang ke Amanda, "Ya udah deh, aku nggak jadi pergi ke rumah orang tuaku. Aku anterin kamu aja ke rumah sakit biar migrain kamu tuh mereda." Walaupun begitu, Amanda malah menjawab, Enggak. Kamu mesti pulang ketemu ibu kamu. Kamu sekeluarga itu mau memperingati hari meninggalnya ayah kamu. Kamu harus nemenin ibu kamu." Melihat Amanda menjawab lalu kembali tiduran, Lee dengan agak berat hati, dia pamitan dengan Amanda, berjanji bakalan balik lagi secepat mungkin, lalu pergi jalan OTW menuju ke rumah orang tuanya yang ada di luar kota. Sore harinya, Lee udah sampai nih di rumah orang tuanya yang ada di kota Saskatchewan, negara Kanada. Dia waktu itu ketemu sama ibunya, ikutan acara keluarga, kumpul-kumpul dan menyelesaikan segala urusan. Setelah urusan dari acara keluarganya selesai, sekitaran jam 7:30 malam, Lee menelpon Amanda untuk mengecek keadaannya gimana. Pada panggilan telepon ini, Amanda bilang kalau dia masih sakit migrainnya nih, tapi kondisinya udah membaik. "Kamu gak perlu pulang secepat mungkin, kamu fokus aja lah sama keluarga kamu dulu. Ini sekarang aku lagi duduk sambil nonton TV, ditemenin juga sama Ruby." Walaupun begitu, Lee yang khawatir itu bersikeras kalau dia akan segera pulang sesegera mungkin setelah dia selesai menyelesaikan seluruh acara dan juga urusan keluarga. Nah, pas lagi teleponan ini, Lee bisa mendengar kalau Ruby tiba-tiba aja itu menggeram sambil juga menggonggong. Lee juga bisa mendengar tuh Amanda kayak bilang, "Hush, Ruby, diem kamu." Dan tiba-tiba aja panggilan teleponnya ini terputus. Lee bingung dong, kok panggilannya terputus? Lee coba telepon lagi nih handphonenya Amanda, tapi nggak dijawab sama sekali. Bahkan panggilannya itu kayak nggak nyambung, seakan-akan handphonenya Amanda itu mati. Lee langsung kirim pesan chat gitu ke Amanda, kayak, "Sayang, kok ditelepon mati? Kok kamu nggak angkat?" Lee tunggu beberapa saat, tapi masih nggak ada juga balasan dari Amanda. Pas ini, Lee berpikir positif nih. Mungkin Amanda menutup teleponnya karena ada orang di depan rumah. Secara
pas itu Ruby sang anjing tiba-tiba aja menggonggong keras. Sebagaimana yang lo tahu, anjing kan selalu aja menggonggong kepada siapapun yang ada di depan rumah. Atau mungkin aja baterai handphonenya Amanda itu habis, dia charge, dia letakkan di suatu tempat, lalu dia melanjutkan aktivitasnya. Kan ada tuh tipikal orang yang kalau nge-charge HP yang mati, itu dia nggak nyalain lagi setelah dicolokin ke charge. Bisa dibilang, Lee berpositive thinking kalau semuanya baik-baik aja. Jadinya dia melanjutkan lagi aktivitas di rumah orang tuanya. Besok harinya, Lee coba cek handphone nih dan ternyata dia masih belum mendapatkan balasan dari Amanda. Lee juga coba telepon Amanda dan ternyata panggilannya ini masih nggak nyambung. Masih seakan-akan handphonenya Amanda itu nggak aktif. Lee merasa bingung dong. Masa sih ini orang nggak nyalain handphone setelah satu malam? Lee pengen segera balik pulang tuh ke rumahnya mengecek kondisinya Amanda. Tapi urusan di rumah orang tuanya itu udah nanggung. Tinggal hari ini doang nih. Bisa dibilang Lee baru bisa pulang ke rumahnya secepat-cepatnya adalah besok. Ya udah deh, pada hari tersebut ya, Lee berpositive thinking lagi dan melanjutkan aktivitas dan urusan semuanya di rumah orang tuanya. Sampai besok harinya sekitaran jam 3 sore hari pada tanggal 26 Oktober tahun 2015, Lee udah sampai di depan rumahnya. Waktu itu dia coba langsung mau masuk rumah nih. Tapinya ternyata pintu depan rumahnya itu terkunci. Lee coba ketok-ketok pintunya sambil manggil-manggil Amanda untuk bukain pintu. Tapi lagi gak ada jawaban dari Amanda. Lee berpikiran, oh mungkin Amanda masih tidur ya. Jadinya pintunya masih terkunci. Ya udah deh, Lee buka nih pintu depan rumahnya menggunakan kunci yang kebetulan dia bawa. Pas dia masuk, dia melihat pemandangan yang rada aneh. Jadi pada saat Lee masuk, suasana rumahnya itu sepi banget. Gak ada tuh suara-suara TV, perabotan rumah, atau tanda-tanda kehidupan. Kayak ini rumah itu kosong melompong. Selain itu juga, pada saat Lee menoleh ke living room, ke ruang keluarga, dia melihat salah satu kursi meja makan kayak terkapar terjatuh di lantai. Di bawah meja makannya, Lee bisa melihat ada handphonenya Amanda yang kalau diperhatikan baik-baik, handphonenya itu rusak dengan kondisi layarnya pecah dan terbongkar sampai-sampai baterai dan casing belakangnya itu semuanya kepisah. Lalu di atas meja makan itu ada beberapa piring, sendok, garpu, dan juga gelas yang belum dirapihkan. Nah, Lee merasa aneh banget karena dia tahu betul Amanda tuh orangnya rapih. Dia nggak mungkin ninggalin rumah dengan keadaan yang berantakan seperti ini. Terlebih lagi, Lee juga notice kalau Ruby, sang anjing, itu tidak datang menghampiri dia pada saat dia masuk rumah. Sebagaimana yang lo tahu ya, anjing itu kan kalau ada pemiliknya masuk ke rumah, baru masuk nih ya, pasti dia langsung datang menyerbu. Nah, ini kok enggak? Lee lalu berteriak-teriak tuh memanggil Amanda dan Ruby kayak bilang, "Sayang, aku pulang. Di mana kalian?" Tapi tetap aja gak ada jawaban sama sekali. Ya udah deh, Lee jalan tuh ke lantai atas untuk mengecek kamar utama dan pas dia buka pintu kamarnya, dia tidak melihat keberadaannya Amanda. Yang dia lihat adalah kasurnya mereka masih dalam keadaan gak rapih. Seakan-akan Amanda itu belum bersihin atau beresin kasurnya. Lee juga cek kamar mandi, tapi tetap aja penampakannya Amanda masih belum kelihatan juga. Pas ini, Lee berpikir, gue udah cari seisi rumah, tapi gak kelihatan juga nih penampakannya Amanda dan Ruby. Apa ya mereka keluar rumah ya? Tapi pemikiran ini tertepis setelah Lee melihat dompet, uang, dan kunci mobilnya masih tersimpan di atas meja. Yang artinya Amanda dan Ruby sebenarnya masih ada di dalam rumah, tapi Lee nggak tahu keberadaannya di mana. Sampai Lee teringat kalau ada satu ruangan yang belum dia cek. Ruangan tersebut adalah basement rumahnya. Nah, Lee teringat kalau Amanda itu orangnya takut gelap dan juga takut tempat sempit. Lee kayak berpikiran, kayaknya nggak mungkin deh Amanda sekarang lagi ada di basement. Walaupun begitu, basement ini adalah satu-satunya ruangan yang belum dia cek. Jadinya, Lee sekarang turun ke lantai 1 dan jalan menuju ke tangga basement. Dan begitu sampai di basement, Lee langsung menelepon polisi karena apa yang dia lihat sekarang adalah Amanda sedang tergeletak di basement yang penuh dengan
bercak darah. Gak lama kemudian, polisi tiba nih di rumahnya Lee dan langsung memeriksa TKP, dan pas itu polisi sempat berkomentar kalau TKP-nya ini adalah TKP yang paling brutal dalam sejarah investigasi di negara Kanada. Sedikit gambaran, lantai basementnya itu banyak banget bercak darah. Bahkan bercak darahnya itu sampai nempel di beberapa spot di dinding. Barang-barang di sekitaran basement juga berantakan dan kebanyakan kayak terciprat oleh darah. Selain itu, kayak ada beberapa spot darah yang menandakan kalau pernah ada sesuatu yang berat diseret di basement ini. Ditambah lagi, ditemukan juga sekitaran 12 jejak kaki manusia membercak di lantai basement yang penuh dengan darah. Lalu di pojok ruangan basement tergeletak jenazahnya Amanda dengan kondisi kepalanya itu penuh darah dan hancur, yang saking hancurnya tulang di sekitaran tengkorak matanya itu sampai retak. Di sampingnya Amanda ada semacam celengan yang terbuat dari tanah liat yang bolong atau pecah gitu. Nantinya setelah jenazahnya Amanda diperiksa lebih detail, di sekitaran mukanya itu ditemukan sisa atau bekas pecahan dari celengan ini, yang artinya pelaku bisa jadi memukul kepalanya Amanda menggunakan celengan sampai celengan dan kepalanya Amanda itu pecah. Gak cuman itu aja, kondisi tubuhnya Amanda ditemukan juga dengan kondisi yang mengenaskan. Jadi di sekitaran badannya Amanda itu ditemukan luka bekas pukulan dari benda tumpul, sayatan dari benda tajam, dan juga luka lecet. Terlebih lagi, celana yang dipakai Amanda itu melorot sampai ke bawah lutut, sampai celana dalamnya itu kelihatan, yang artinya ada indikasi kalau pelaku sempat melakukan pelecehan seksual terhadap Amanda. Pas ini polisi langsung melakukan investigasi karena jelas banget ya dari kondisi TKP, temuan barang-barang, dan juga kondisi jenazahnya, Amanda telah dihabisi oleh seseorang. Dan sebagaimana yang sering gua katakan, kalau ada seorang istri ditemukan meninggal dunia, besar kemungkinan pelakunya adalah suaminya. Ya udah deh, Lee Anthony menjadi orang pertama nih yang diinterogasi karena dia adalah orang yang paling dicurigain. Walaupun begitu, pada saat Lee diinterogasi, dia memberikan kesaksian dan alibi yang cukup kuat. Lee bercerita kalau pada tanggal 24 Oktober, dia pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Amanda di rumah sendirian karena Amanda migrain. Sekitaran sore harinya, ibunya Lee dan juga keluarga itu memberikan kesaksian kalau dari sore hari tanggal 24 sampai pagi hari tanggal 26 sampai Lee pulang, mereka melihat Lee. Terlebih lagi, dari hasil otopsi, Amanda diduga meninggal sekitaran jam 19.30 malam di tanggal 24 Oktober di beberapa momen ketika sedang teleponan dengan Lee, yang artinya Lee tidak mungkin dijadikan pelaku karena pada momen Amanda dihabisin, Lee sedang ada di rumah orang tuanya. Jadinya besar kemungkinan pada saat Amanda lagi sedang sendirian di rumah, ada orang lain, yaitu pelakunya, yang masuk ke dalam rumahnya. Pas ini Amanda lagi teleponan dengan Lee, dan dikarenakan pelaku masuk ke dalam rumah, Ruby, sang anjing, menggonggong keras. Nah, di momen Amanda lagi menyuruh Ruby untuk diam, pelaku langsung menyerang Amanda sampai-sampai kursi meja makan itu terjatuh, handphonenya Amanda pecah, dan panggilannya terputus. Setelah itu, sang pelaku mungkin menyeret Amanda masuk ke dalam basement dan melecehkan Amanda. Setelah selesai, pelaku lalu memukul kepalanya Amanda menggunakan celengan sampai kepalanya hancur. Dan setelah meninggal, pelaku pergi meninggalkan rumahnya Amanda. Walaupun begitu, setelah melakukan investigasi dan memeriksa seluruh temuan selama 14 bulan, pada bulan Desember tahun 2016, pihak kepolisian memutuskan kalau pelaku dari meninggalnya Amanda adalah Amanda sendiri. Bisa dibilang penyebab dari meninggalnya Amanda adalah kecelakaan. Lee beserta dengan anggota keluarga lainnya kaget dan juga bingung dong. Kan dari seluruh temuan di TKP dan juga pemeriksaan jenazah itu mengindikasi kalau Amanda dihabisi. Kenapa polisi malah menyimpulkan kalau penyebab kematiannya Amanda adalah
kecelakaan. Pas ini polisi menjelaskan dari pemeriksaan TKP semuanya diperiksa ya, jenazahnya dan lain sebagainya. Hasilnya adalah tidak ditemukan sedikit pun jejak dari keberadaan orang lain. Polisi tidak menemukan sidik jari, DNA, serpihan kulit, cairan mayones, bahkan juga sehelai bulu atau rambut itu juga tidak ada. Satu-satunya keberadaan tentang manusia adalah ya Amanda sendiri. Jadi menurut kepolisian, besar kemungkinan apa yang terjadi adalah Amanda yang lagi migrain itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tangga basement. Amanda yang kepalanya udah mulai berdarah itu sempat bangun dan berusaha untuk jalan menuju ke atas ke tangga basement. Tapi dikarenakan migrain, dia lagi-lagi kehilangan keseimbangannya, terjatuh lagi, dan jatuhnya yang kedua itu mengakibatkan celengan yang ada di lemari terjatuh persis di kepalanya. Pas ini Amanda langsung tidak sadarkan diri dan meninggal dunia karena kehabisan darah. Pas ini Lee dan beserta keluarga lainnya protes dong karena ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Beberapa contohnya, pertama, jejak kaki yang membercak di lantai basement yang penuh darah ini jelas-jelas jejak kaki seseorang. Pas ini polisi menjawab kalau jejak kaki ini adalah jejak kaki Amanda sendiri. Polisi udah memeriksa tuh sidik jari kakinya Amanda dengan sidik jari dibercak darah dan ternyata hasilnya adalah sama, yang artinya pada saat di lantai basement itu udah berlumuran darah, Amanda berusaha jalan keluar dari basement dan jejak kakinya tertempel di lantai. Kedua, pada saat ditemukan celananya Amanda itu kayak melorot sampai ke lutut, sampai celana dalamnya kelihatan, yang artinya bisa jadi Amanda dilecehkan sebelum atau bahkan sesudah meninggal. Pas ini polisi menjawab, walaupun terlihat seperti Amanda dilecehkan, tidak ditemukan adanya kekerasan seksual dan juga cairan tubuh dari orang lain. Selain itu juga, polisi memberikan komentar kalau manusia yang udah ada di pintu maut biasanya melakukan hal yang tidak masuk akal. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah ditemukan banyak luka dari benda tumpul, sayatan, dari benda tajam dan juga lecet di sekitaran tubuhnya Amanda. Itu kenapa tuh? Pas ini polisi menjawab, ya namanya juga orang terjatuh dari tangga berkali-kali, pasti tubuhnya penuh dengan luka-luka dong. Nah, walaupun Lee masih punya banyak pertanyaan lain dan juga nggak terima dengan keputusan polisi tetap menutup kasus kematiannya Amanda dengan menyimpulkan kalau pelaku dari kasusnya ini adalah Amanda sendiri. Alasan polisi menyimpulkan seperti itu karena tidak ada indikasi sedikit pun dari keberadaan orang lain di TKP, di rumah, ataupun di jenazahnya Amanda. Maka dari itu, satu-satunya jawaban yang paling masuk akal adalah Amanda meninggal akibat jatuh dari tangga berkali-kali. Walaupun begitu, pada saat kasus kematiannya Amanda ini viral, banyak netizen yang memberikan teorinya. Beberapa teorinya adalah, teori pertama, pelaku dari kasus kematiannya Amanda adalah Lee, suaminya sendiri. Bisa jadi Lee menyewa pembunuh bayaran yang profesional yang bisa menghapus segala macam jejak untuk menghabisi Amanda pada saat Lee berkunjung ke rumah orang tuanya. Walaupun begitu, teori ini ditepis karena Lee dan Amanda itu bukanlah dari keluarga yang berkecukupan. Diketahui ya, Amanda sehari-harinya bekerja sebagai cleaning service yang kerjanya itu bersihin rumah-rumah tangganya. Sedangkan Lee sehari-harinya itu pengangguran atau bekerja serabutan aja. Entah itu kerja sebagai cleaning service juga, bantuin istrinya, jadi kuli bangunan, jadi supir, pokoknya apapun dia kerjain. Bisa dibilang keluarganya Lee dan Amanda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja itu agak struggle. Apalagi mesti menyewa pembunuh bayaran. Uangnya dari mana? Lalu teori kedua adalah pelaku dari kasus kematiannya Amanda adalah selingkuhannya Amanda. Entah siapa, bisa jadi pada saat Lee pergi keluar kota, pergi ke rumah orang tuanya, Amanda mempersilahkan selingkuhannya masuk ke dalam rumah. Nah, pas lagi teleponan, mungkin selingkuhannya kayak ngajak ribut Amanda, mau gak mau Amanda langsung menutup teleponnya, dan ujung dari keributan ini adalah Amanda dihabisi di basement. Walaupun begitu, teori ini ditepis lagi karena tidak ditemukan adanya jejak-jejak dari orang lain di sekitaran TKP, di jenazahnya Amanda, atau bahkan juga di rumahnya. Lalu teori yang ketiga, pelaku dari kasus kematiannya Amanda adalah
salah satu gelandangan yang diam-diam masuk ke dalam rumah. Diketahui ya, lingkungan rumahnya Lee dan Amanda itu emang dikenal mempunyai reputasi keamanan yang buruk. Banyak homeless people atau gelandangan yang juga pengguna narkoboy sering memaksa masuk rumah untuk mencuri uang atau makanan. Bisa jadi gelandangan ini itu masuk ke rumah, kegap sama Amanda dan juga Ruby sang anjing ya. Lalu ujung-ujungnya gelandangan ini menghabisi Amanda dan membawa kabur Ruby sang anjing. Walaupun begitu, lagi-lagi teori ini ditepis karena tidak ditemukannya adanya jejak orang lain ya, sekaligus juga tidak ada tanda-tanda pintu atau jendela yang dibuka secara paksa. Sampai sekarang kasus kematiannya Amanda walaupun sudah ditutup dan disimpulkan oleh polisi secara sepihak, masih menjadi misteri yang sebenarnya masih belum terungkap. Sekarang menurut lo apa yang sebenarnya terjadi terhadap Amanda? Tulis pendapat lo di kolom komentar.